An-Nisa 23. An-Nisa surah An-Nisa ayat 23. Yang sebagus saja. An-Nisa ayat 23. Sampai ayat 26 saja. Ayat 23 An-Nisa halaman 81. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihim fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslamikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafuran rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan iman yang kita dapat berkumpul kembali di musala yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini Ustaz kita adalah Ustaz Mulfazah. Alhamdulillah beliau tidak hadir, kita langsung saja kepada beliau. Pada Mulfazah, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat beserta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita aturkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Musala At-Thayyibah serta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, niniak mama, jebundo kandung, limpape rumah dan gadang sebuah bendang dalam nagari. Sarato muda-muda, jumpa muda generasi muda harapan bangsa jemugam. Pari pagi panjang bala, pujian ameh mati bojaran. Satarihnya untuk adik-adik jo uni-uni, bungo satangkai dan di halaman, harum sumarak dalam kampung, pusako minang gadih agama. Nan duduk mak di tanah lantai, nan tagak sapa matang, dari buko sampai ke belakang, indak basibak coba sisiah, indak bahiko coba mati. Samadun kitab kali buka, samadun kaji kali baca, ambo selaku yang memberikan tafsir agama di pagi hari nanko, minta maaf dan sebanyak-banyaknya.
ko ado nan tasinggung dek kananya talego dek katurun, ko ado bahaso atau penyampaian ambo kurang pas pada tampilnya mah, beri maaf ambo nan sebanyak-banyaknya tentang hal itu. Lai bangfan ambo tu pada ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah yang namanya nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman. Bakok pada itu Pak, diberikan kesempatan oleh Allah bawa panjang, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Yang alhamdulillah sama-sama kita melaksanakan sholat fardu subuh. Yang alhamdulillah yang diimami oleh Al-Mukarram, imam besar kita, ini yang mama kita Pak Ibin. Emang nyoko nak do nan mangguan bo, nak do nama ician mato Pak, nak do nama mangguan kajian bolu. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat hidup, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman. Karena ba'abu, alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah, dapat berjumpa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini. Bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini. Baka muda itu Pak, baka aku sabui bulan suci Ramadan ko yang penuh maghfirah bu. Setiap perbuatan umat manusia satyo ana nawak karajuan mak yang bertujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan oleh Allah amal kebaikannya. Dua balik mak bulan dalam setahun, ko bulan dan paling berkah. Setiap apa yang kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalik pahalanya 2 kali lipat. 2 balik bulan setahun, ko bulan yang penuh ampunan. Jadi siu-siuan karena Pak Abu di bulan suci Ramadan ko Pak, dalam setahun itu sekali Pak, tidak 2 kali itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan ikhlas, maka yang bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini Ambo akan menyampaikan sebuah kuliah subuh, yaitu hikmah melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan Ibu-ibu, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa Pak hanya diperuntukkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Bapak pada itu Bu, jelas Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak wacaria Bu, orang yang lain berpuasa tapi ketakwaannya kurang.
lain puasa tapi tak sembahyang, lain puasa tapi bagunciang, lain puasa tapi memakai cian orang. Percuma kita melaksanakan ibadah puasa kalau awak tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada 4 golongan manusia yang dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, tahdiyil Quran, yaitu orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, yaitu orang-orang yang melafazkan Al-Quran. Alhamdulillah Pak, di musala aku ko pertamu ambo mencariat baru Pak, atau di waktu subuh saya kita mengaji setelah sholat atau tarawih ada itu Pak. Alhamdulillah Allah 28 buka masuk 29 ambo ko baru ambo mencariat musaji yang ada di Sumatera Barat setiap kuliah subuh, setiap orang selesai sholat isya berjamaah mengaji. Alhamdulillah, tolong dipertahankan. Karena Abu Allah menjanjikan 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan pertama tahdiyil Quran, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Itulah awak dan hadir pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, bahas supaya bisa menyelamatkan generasi muda awak Pak, di zaman yang begitu canggihnya, di zaman yang sangat luar biasanya Pak, kita menggunakan media sosial, bahas supaya menyelamatkan generasi muda awak Pak, maka ajarkanlah Al-Quran kepada anak kita dari dini. Karena manfaatnya Pak, kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita dari dini, surat se Allah wajarnya. Surat ibu, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bu dibaca di anak awak, dikarajan di anak awak, sholat 5 waktu dalam sehari semalam, bara banyak pahala yang mengalir kepada diri awak teman. Bara banyaknya anak awak melakukan yang membacakan surat Al-Fatihah dalam sehari bu, kalau ini melaksanakan sholat fardu, bara banyak emak 7 boleh kali mah. 2 di waktu subuh, ampe di waktu 2, ampe di waktu asar, 3 di waktu maghrib, ampe di waktu isya. Bara banyak pahala yang mengalir kepada waktu. Itulah keistimewaan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Itu yang pertama Pak. Dan kedua, wa'afidhil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Di bulan suci Ramadan kau Pak, bahas supaya ibadah puasa wa indah rusak, bahas supaya ibadah puasa wa indah berkurang, maka yang namanya sifat menghasut, menfitnah dan mengadu domba, kau dapat jauh kepada diri awak dan hadir pada pagi kini kau. Karena Abu, percuma awak melaksanakan ibadah puasa kalau awak masih melakukan yang namanya sifat menghasut, menfitnah dan mengadu domba. Panen sewa menahan haus dan lapar Pak, tapi tidak diterima oleh Allah dan dirusak oleh Allah ibadah puasa awak, marugi awak. Tunan kedua dulu. Yang ketiga, wamud imirjian, yaitu orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Maka sunnah itu Pak, orang-orang yang memberi makan anak yatim dan anak piatu, orang-orang yang memberi makan fakir miskin, orang-orang yang memberi makan karib kerabat dan sanaknya yang tidak mampu Pak. Banyak kita cadia di masyarakat kita, khususnya di Sumatera Barat Pak, orang-orang hanya mencintai anak yatim saja, orang-orang hanya menyantuni anak yatim saja, orang-orang hanya menyayangi anak yatim saja. Sedangkan anak piatu ba'ama
dipandang oleh masyarakat kita dengan sabalah mata. Orang-orang hanya mencintai anak yatim saja. Orang-orang hanya menyantuni anak yatim saja. Orang-orang hanya menyayangi anak yatim saja. Sedangkan anak piatu baru dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita, Pak. Timbul je pertanyaan, mengapa dia kehilangan mande daripada kehilangan bapak? Mana padiah bu? Padiah kehilangan mande, Pak. Karena Pak 9 bulan 10 hari Pak mande meragam nyawa untuk melahirkan sebuah anak, melahirkan sosok seorang anak, Pak. Anak terjadi, Pak, ketika orang-orang hanya mencintai anak yatim saja, sedangkan anak piatu dipandang oleh masyarakat kita dengan sebelah mata, Pak. Anak terjadi terhadap anak piatu tadi, Pak, tarabuang-rabuang inyo tak hani, taradam-radam inyo tak basah, bagan tuang sauteh tadi mandeh pai ayah bajalan. Adun karyang gayung pamandian masih basah tanah pakuburan, Pak. Seminggu setelah kematian mandehnya, Bu, anak di kerajaan ya Pak awak, Pak. Hai kerajaan, Pak. Babini cik lain. Nah yo, Bu, banyak awak cari apa? Babeda, Bu. Mande awak, Pak. Sampai wadah. Tidak akan pernah terlintas di benak fikiran seorang ibu, Pak, ketika ditinggalkan oleh suaminya, Bu. Tidak akan pernah terlintas oleh seorang mande awak, dia kurang gaya awak, dia ama awak untuk kebalaki jadi, Pak. Ada di pikiran yang mande awak tadi, Bu, bahwa supaya anakku kadang, bahwa supaya anakku bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, Pak. Bahwa supaya anakku bisa menjadi orang. Itu yang difikirkan mande awak. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa awak dan hadir pada pagi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahas supaya awak bisa, Bu, menyelamatkan yang namanya anak yatim dan anak piatu, Pak. Banyak awak cari, Bu. Di penghujung Ramadan biasanya, Pak, setiap tahun itu masjid dan musala yang ada di Sumatera Barat, Pak, bagian infak dan sedekah yang terkumpul selama setahun, Pak. Mudah-mudahan, Bu, di tahun kini musala kita kau dapat anak yatim panuh kate, Pak. Mudah-mudahan anak piatu kau dapat panuh ke bawah alasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu, Bu, tidak ada dijelaskan, Pak. Bahwasanya anak yatim itu orang yang kehilangan bapak, tidak, Bu. Yang terpenting anak yang yatim itu, Pak, kehilangan salah satu orang tua mereka. Nah, itu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahas supaya bisa menyelamatkan yang namanya anak yatim dan anak piatu beserta orang-orang fakir miskin, maka di bulan puasa ini Pak berlomba-lomba untuk yang namanya memberikan infak dan sedekah untuk anak yatim dan masyarakat kita, dan terkhususnya untuk bencana awak dan pelihan laki. Itu yang ketiganya, Bu. Dan kampenya, Pak, wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah yang kita rasakan kini, Pak. Itulah yang kita kerjakan kini, Bu. Tidak terasa, Bu, hari batuka ju minggu, minggu batuka ju bulan, bulan batuka ju tahun, Pak. Sabanta si rasulnya hari ko batuka, siliah baganti hari ko batuka, Pak. Waktu ko begitu cepat tak terasa, Bu. Patak ko rasulnya ibu, Gadi patako baru kini lalapnya 60, Pak. Dah ada nak di kako kerajaan kamu saji saya, Pak. Dah ada nak di kerajaan dan lain doa anak dan kawan cari nafkah untuk ranggai ambo yang tak tahu apa kerajaan lain. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, bahas supaya bisa menyelamatkan, bahas supaya bisa menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka di bulan suci Ramadan, Pak, jangan kita sia-siakan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, tahliyul Quran, yang kedua wa afizil lisan, dan keempat wa mutimil ji'an, dan kelima wa shaimin fi syahr Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu dan hadir pada pagi hari ko
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat sunat kita, ibadah sholat fardu kita di bulan suci Ramadan ko dari awal sampai akhir penuh hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa hajat awak, keinginan awak dikabulkan di bulan suci Ramadan ko. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo rantang ambo panjang na yoma wa utan ni singkeu. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kobo dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kepada orang yang menyampaikan sekali juga. Mudah-mudahan dapat keberkahannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kau dapat anak kau sampaikan kau sabari tidak karupo satiti tidak kahilang. Siang kita patungke malam kita ambil kepangalan. Terakhir tambilang di lumpur lanse tasisi di liang lantai. Ambo bilang salunan dapat dan sari tinggal di nanti. Terlebih dan terkurang ambo mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi kajian subuh kita bersama Ustaz Farid Aulia Murtaza lagi. Dan besok pagi Ustaz kita Buya Dr. Ahmad Bestari SIP SPDI MA. Dan malam nanti Ustaz kita Ustaz Defliza. Marilah kita ramaikan terus, jangan tinggalkan salat tiba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kembali, Multazam ini adalah anak dari Pak Bukari. Anak dari Pak Bukari, Ustaz Bukari.